Ya, welcome back on Science on Tech Channel, teman-teman. Masih di serial Golang Basic ya. Jadi sekarang kita akan lanjutkan materi kita di bagian functions. Sekarang kita akan masuk ke bagian variadic functions, teman-teman. Ya, jadi apa sih yang disebut sebagai variadic functions ya? Jadi variadic functions adalah sebuah functions yang jumlah elemen dari parameternya itu bisa dynamic, teman-teman. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3, gitu, bisa 10 gitu. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman gitu ya. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, kita coba cek ke contoh kasusnya ya, contoh codingannya. Oke, seperti biasa, entry point, teman-teman. Misal, gue punya functions namanya sum. Oke, yang menerima satu parameter namanya elements. Oke, ini dia adalah integer dan mengembalikan sebuah integer. Oke, nah permasalahannya teman-teman dari codingan ini gitu ya. Sebuah function sum itu kan menjumlahkan elemen-elemen yang dimasukinnya gitu ya. Dalam hal ini elemennya cuma satu nih teman-teman, cuma integer. Bisa dong gue jadiin gini kan, elemen 1 gitu ya, terus elemen 2 gitu ya, elemen 3 integer. Oke, ini bisa aja kan kayak gini kan, berarti tinggal return elemen 1 tambah elemen 2 gitu ya, tambah elemen 3. Oke, berarti kalau gue panggil di sini .println sum dari 1, 2, 3 misalkan ya. Ini kalau gue jalanin, go run main.go, nggak ada yang aneh ya. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6. Oke. Permasalahan dari function sum ini, dia hanya menerima 3 parameter, teman-teman. Gimana kalau gue cuma pengen ngesum 1 dan 2 doang misalkan. Atau gimana kalau misalkan gue pengen ngesum 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Gimana caranya? Terus gue tambahin dulu gitu di sini gitu ya, elemen 4, 5, 6 gitu. Kan jadi nggak dynamic gitu ya. Nah, permasalahan adalah sebenarnya kita nggak tahu nih berapa banyak sih jumlah elemen yang akan dimasukkan ke dalam sum kan. Betul ya? Paham ya? Jadi kita belum tahu nih secara pasti berapa sih jumlah elemen yang akan dimasukkan ke dalam sum ini. Nah, kita bisa menggunakan variadic parameter di sini gitu ya. Variadic function, kita bisa menjadikan sum ini menjadi sebuah variadic functions. Oke, menggunakan variadic parameter tentunya gitu ya. Nah, ini kita ganti jadi elements titik integer. Oke? Paham ya? Nah, ini adalah simbol variadic, teman-teman. Yang sebenarnya kalau kita lihat ya di sini, tuh, elements ini adalah sebuah slice of in. Nah, jadi nanti kelakuannya akan sama seperti slice. Artinya apa? Artinya bisa kita range looping. Ingat ya di bagian range keyword ya. Kalau teman-teman belum nonton video gue tentang range keyword, silahkan cek di sini ya. Oke, artinya kita bisa melakukan range looping di sini. For, kalau teman-teman mau pakai indeksnya boleh, i, elemen, misalkan ya, range elements. Oke, masih ingat ya, kalau kita melakukan range terhadap sebuah slice, dia mereturn 2 value. Yang pertama adalah indeksnya, yang kedua adalah elemennya. Oke, kalau misalkan indeksnya nggak kita pakai, ya udah tinggal begini gitu ya. Oke, misalkan di sini sum adalah 0. Nah, kita tambahin gitu ya, sum plus minus L gitu ya. Jadi sumnya kita tambahin oleh elemen-elemen yang ada di dalam elements ini. Tinggal return sumnya. Paham ya? Nah, sekarang kita bisa panggil teman-teman sum dari misalkan 1, 2 doang misalkan. Itu bisa. Atau misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sekarang juga bisa, teman-teman. Go run main.go. Tuh lihat. 3, 2, 1 gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi kita bisa memasukkan jumlah elemen ya yang tidak terbatas gitu ya, tergantung kebutuhan teman-teman gitu ya, mau sum apa gitu ya. Oke, Bang, kalau gitu kenapa nggak pakai slice aja di sini? Bisa juga, misalkan gini, func sum slice misalkan ya, menerima sebuah array atau slice gitu ya, atau gue bikin slc gitu ya, slice dari in, misalkan mengembalikan sebuah in. Oke, sum 0. Oke, for ini elemen range dari slice gitu ya, kita looping si slice-nya gitu, terus sum-nya kita increment oleh elemen-elemen di dalam slice-nya, kita return sum. Ini exactly sama teman-teman kelakuannya. Hanya saja nanti perbedaannya pada saat kita mempassing sebuah argumennya. Contoh misalkan ya, di sini println, println sum slice dari, nah kita nggak bisa langsung masukin parameternya teman-teman di sini, nggak bisa langsung kayak gini, dia akan error. Yang bisa adalah begini, bikin dulu
slice-nya gitu ya, masukin di sini. Baru jalan. Tuh. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman udah intinya gini, ketika gunakan variadic functions ketika teman-teman itu nggak tahu jumlah elemennya berapa, jumlah parameter itu berapa gitu ya. Karena nanti kalau misalkan teman-teman tahu bahwa oke yang dimasukin itu adalah slice of in, ya udah pakai slice of in. Tapi kalau teman-teman taunya adalah oke tipenya integer tapi kita nggak tahu jumlahnya berapa, gunakan si variadic ini. Karena nanti akan jadi verbose gitu ya kalau kita memaksakan menggunakan slice of in ini gitu ya. Jadi kita harus menginisiasi sebuah slice integer di dalam parameternya. Gitu ya, yang sebenarnya kita tinggal masukin aja angka-angkanya gitu ya. Oke, yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kalau misalkan kita punyanya sum of slice yang kita nggak tahu jumlahnya berapa, misalkan gini ya. Func sum of slice. Oke, yang adalah slices dong, ada banyak slices di dalamnya, ada banyak slice di dalamnya gitu ya. Array dari misalkan gini, gua nggak tahu nih jumlah slice yang dimasukinnya berapa. Berikan sebuah integer. Oke, for slice range dari slices gitu ya. Jadi kita punya banyak sekali slices gitu ya. Kita bisa menggunakan sum slice di sini. Berarti kita bikin sum di sini ya, 0 sum slices gitu ya, atau sum tambah sama dengan sum dari slice, masukin slice di sini gitu, return si sumnya. Oke. Nah ini kasusnya adalah ketika kita nggak tahu nih jumlah slice-nya berapa ya kan. Contoh misalkan ini gue komen aja ya biar nggak bingung nih. Ini gue komen, misalkan gue punya A. Di sini slice of in dari 10, 20, 30. Terus gue punya B yang adalah slice of in dari 1, 2, 3 misalkan. Gue pengen sum antara A dengan B ini. Oke, berarti tinggal gitu ya, println sum of slice dari A, B. Kalau gue jalanin, lihat berhasil. Artinya apa? Artinya dia ngegabungin atau ngetotalin dari jumlah slice A dan jumlah slice B gitu, ditotalin gitu ya. Oke, bayangkan kalau teman-teman di sini pakai dua begini gitu. Berarti kan teman-teman harus nge-merge dulu array-nya kan, harus nge-merge dulu slice-nya ya, sorry maksud gue. Teman-teman harus bikin A dan B ini bergabung dulu gitu ya. Kebayang ya maksudnya ya. Jadi teman-teman harus masukin dulu, nge-wrap dulu gitu ya, antara A dengan B ini, yang nanti hasilnya jadi kayak begini kan. Misalkan C adalah gini gitu ya. Ya kan? Yang pertama adalah 10, 20, 30 gitu ya. Yang kedua adalah 1, 2, 3. Kan jadi bertele-tele gitu, jadi verbose gitu ya. Baru teman-teman bisa masukin si C-nya di sini. Kelakuannya sama gitu ya. Ups, sorry. A dan B-nya. Ini gue komen. Nah, baru bisa gitu ya. Kebayang ketika ada 3 elemen, ada 4 elemen, ada 7 elemen gitu ya. Teman-teman harus nge-merge dulu gitu ya. Harus di-merge dulu jadi satu slice gitu, baru bisa dipassing ke sum of slice ini. Kan nggak very practical gitu ya. Jadi intinya adalah ketika teman-teman memang nggak tahu jumlah parameter yang akan dimasukinnya berapa, teman-teman pengen dynamic gitu ya, teman-teman bisa menggunakan variadic parameter. Kayak contohnya jadi seperti ini gitu ya. Kita nggak tahu nih jumlah slice yang mau dimasukinnya berapa. Bisa 2, bisa 3, bisa 4 gitu ya. Oke, ini pun kalau ada C gitu ya. C adalah slice baru misalkan yang adalah 4, 5, 6. Ya udah. Kalau C ini pengen dimasukin ke sum of slice, tinggal masukin C-nya. Nggak usah di-merge dulu gitu. Paham ya? Karena dia menerima slices yang adalah variadic functions. Kita nggak tahu nih jumlah slice-nya ada berapa gitu. Bayang ya maksudnya ya. Tuh, langsung jalan. Oke? Nah, hal berikutnya yang pengen gue sampein adalah kita bisa mempassing juga sebuah slice atau array gitu ya ke dalam sebuah variadic parameter, teman-teman. Contoh misalkan, yang sum ini kan menerima sebuah sebuah variadic parameter gitu ya, namanya elements yang tipenya adalah integer gitu ya. Jadi kita bisa masukin integer berulang kali di function sum ini gitu ya. Nah, misal ya di sini gue punya slice misalkan namanya SLC yang value-nya adalah sebuah slice of in, isinya adalah misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Oke.
gue pengen sum si SLC ini menggunakan function sum, yang padahal adalah variadik parameter gitu ya. Ini kita bisa menggunakan ya teman-teman. Misalkan gini, caranya ada gini, println sum dari SLC titik titik titik. Oke, nah ini kalau kita jalanin, lihat berhasil. Ini gue komen aja ya biar kelihatan ya. Ini gue jalanin, lihat 21 berhasil. Padahal kalau teman-teman lihat, sum ini kan menerima sebuah variadik parameter ya kan, bukan slice ya. Tapi kita bisa passing sebuah slice, tapi menggunakan titik titik titik. Ini namanya unfurling ya. Jadi kita break elemen-elemennya gitu ya, jadi apa namanya, kita break dari single elemennya, dari single elemen array-nya dimasukin ke dalam function sum ini, namanya unfurling. Jadi teman-teman harus ingat bahwa sebenarnya kita juga bisa mempassing sebuah slice gitu ya ke dalam variadik parameter ke sini. Oke, paham ya? Nah berikutnya teman-teman, kalau kita lihat ke bagian functions variadik ini gitu ya, gimana bang kalau misalkan gue punya parameter lebih dari satu, misalkan gini, si sum ini menerima satu parameter lagi namanya param1 gitu ya, yang adalah misalkan int gitu. Kan tugasnya untuk di print aja di sini nih, println param1. Oke, ini pasti error kan di bawah kan, ini pasti nggak bisa. Nah ini pasti nggak jalan kan, langsung masukin SLC ya kan, nggak bisa. Nah berarti kan kita harus masukin integer di sini kan, 1 gitu. Nah ini bisa teman-teman. Tuh, param1 nilainya 1. Kalau gue masukin 10, param1 10, ininya bisa 21. Nah yang pengen gue sampein berikutnya adalah teman-teman, ini ya functions variadik ini, parameter variadik ini harus ditempatkan di paling akhir. Karena kalau kita taruh di depan itu nggak akan mau. Set. Ya, ini misalkan kita tukar nih di sini, ini SLC titik gitu ya, terus 10 gitu. Tuh dia nggak akan mau. Jadi dia pengen ya apa namanya, parameter variadik ini sebagai final parameter teman-teman. Oke, jadi ini harus ditempatkan di akhir dan hanya boleh ada satu teman-teman. Jadi misalkan gue punya elements 2 misalkan yang adalah variadik lagi gitu gini, ini nggak bisa teman-teman. Ya, misalkan ini gue balikin lagi jadi gini, gue unfurling lagi di sini gitu ya, sekali lagi di sini 10. Nah ini kan param1, ini elements 2 ya kan. Nah ini kalau kita jalanin tetap nggak bisa teman-teman, dia nggak akan mau, karena dia pengen ya variadik functions itu sebagai final parameter. Oke, paham ya? Nah ini biasanya digunakan untuk ketika teman-teman apa namanya, ngoding nanti di in a real life gitu ya, di aplikasi beneran gitu ya, ketika teman-teman jadi seorang backend engineer misalkan gitu, digunakan untuk option biasanya tuh. Jadi misalkan teman-teman punya sebuah struct gitu ya, tapi buat teman-teman pengulang nggak perlu ini ya, teman-teman bisa skip omongan gue tentang ini. Jadi udah cukup bagian di variadik functions ya. Jadi biasa digunakan untuk sebuah option teman-teman. Misalkan teman-teman punya struct, terus teman-teman pengen ubah behavior dari struct itu gitu ya, contohnya configurations misalkan, biasanya menggunakan variadik dari option ini. Oke, tapi intinya tugas dari variadik functions itu adalah ketika teman-teman punya sebuah functions yang jumlah dari elemen yang ingin dimasukkannya gitu ya sebagai argumen itu dynamic teman-teman, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Oke, paham ya? Dan dia harus ditempatkan di akhir dan harus sebagai final dari parameternya, nggak bisa lebih dari 1. Oke, jadi kalaupun ada ditempatkan di akhir dan nggak bisa lebih dari 1. Ini tentang variadik functions teman-teman.